Halo semuanya, perkenalkan saya di sini Nuramida dari kelas Rekayasa Nilai A dengan NIM 21011018181210004 akan sedikit sharing mengenai value engineering dari City of Hercules Intermodal Transit Center. Pokok bahasannya adalah satu, kondisi awal proyek, kemudian dua, proyeknya itu sendiri, ketiga, ruang lingkup studi proyek, keempat, analisis proyek, yang kelima, rekomendasi, dan keenam, kesimpulan. Kondisi awal proyek di tahun 1881, tempat ini merupakan tempat pembuatan bahan peledak. Di tahun 1900-an, mulai disediakan rumah untuk para pekerjanya. Mereka menyediakan bubuk hitam, dinamit, dan TNT selama Perang Dunia II. Namun, di tahun 1900-an juga ini, amunisi mulai anjlok dan produk baru perlu dikembangkan. Di tahun 1964, produksi pupuk dan bahan kimia mulai digalakkan. Namanya menjadi Hercules Intercorporate. Kemudian berhenti memproduksi bahan peledak. Di tahun 1977, produksi pupuk ditutup dan banyak fasilitas pabrik dibongkar. Di tahun 1979, tanah dibeli oleh Hercules Properties. Di tahun 1980-an, mulai mengalami prosedur perbaikan dan pemukiman berkembang. Ini ada tentang proyeknya. ITC Hercules sendiri berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo bagian dari Teluk San Francisco, sekitar 1 km sebelah barat laut dari Interstate 80 I-80 di Contra Costa County. Latar belakangnya yaitu penduduk di wilayah Teluk San Francisco sangat bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk, sehingga kemacetan terus meningkat meskipun layanan angkutan utama seperti kereta api dan bus telah digunakan. Hal tersebut mempengaruhi ratusan ribu penduduk dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Atas dasar itu, untuk meningkatkan mobilisasi lokal dan regional serta pilihan transportasi diperlukan perbaikan dengan tujuan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan kondisi antar moda yang mendorong penggunaan angkutan umum. Di situ ada gambarannya, dan dalam proyek ini dibagi menjadi 6 kontrak, yaitu Transit Loop, kereta api, bangunan stasiun 1 dan 2 dan 3, by Trail, John Muir Parkway, by Front Boulevard di atas Refugio Creek dan lahan parkir. Keenam, restorasi sungai Refugio. Ini untuk ruang lingkup studi rekayasa nilainya. Ada misi dari tim VE dan tujuannya. Kemudian ada beberapa keputusan hasil investigasi tim VE mengenai 1, jejak laporan dampak lingkungan yang tetap mengikuti ITC, 2, desain untuk area stasiunnya, 3, mengenai gambaran desain untuk trek sinyal dinding penahannya, terus 4, tentang para konsultan yang bersama-sama mengerjakan rencana pelurusan dan restorasi Refugio Creek. Kelima, tentang akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC. Keenam, mengenai standar LED, dan ketujuh, mengenai konstruksi yang akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010. Beberapa masalah proyeknya: 1, rencana untuk gedung plaza atau kafe di Blok I, lokasi akses ke stasiun. Tahap 2, fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok I di Blok C berdekatan dengan fasilitas ITC. 3, pemindahan tanah yang memerlukan biaya tambahan. 4, sinyal kereta api yang bertentangan dengan softline. 5, tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebaninya. 6, lebih banyak pelengkungan trek daripada yang diamati di peta. Ketujuh, pentingnya menghubungkan bike trail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kedelapan, kebutuhan untuk membangun John Muir Parkway menggunakan rute angkut. 9, relokasi saluran gas menjadi penghalang jalan besar. 10, pemindahan stasiun lift limbah. 11, pertimbangan penggunaan paku tanah. Dan
ke-12 mengenai akses melintasi rel kereta api untuk membuat angkutan. Analisis proyek yang digunakan ada cost model, analisis fungsi, dan fast diagram. Ini untuk cost modelnya diambil 4 keputusan, yaitu stasiun kereta 32,3%, dinding penahan 26,6%, sinkronisasi kembali kereta api 8%, relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencapai hampir 8% dari total proyek. Fast diagramnya sendiri untuk fungsi dasarnya itu memindahkan orang, dan fungsi sekundernya yaitu kereta akses, transit akses, menyediakan konektivitas, bimbingan orang, dan tempat berteduh. Rekomendasinya ada 11. Ini ada lebih jelasnya. Rekomendasi pertama adalah penataan kembali rel kereta api. Fungsinya untuk mengatur jalan rel dan menghapus track supply. Konsep awalnya yaitu dalam set rencana 60%, konsep asli dibangun dengan double track supply, mengalihkan lalu lintas kereta ke supply, dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Kemudian untuk konsep rekomendasinya yaitu agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Setelah jembatan baru selesai, maka trek MT3 yang baru dibangun saat pemerataan akhir. Ini untuk keterangan biayanya. Dengan net savingnya 495.950 US. Ini ada pemetaan trek rekomendasi 1, yaitu dengan membangun jembatan RR di tempat, menggeser MT02 1,5 yang ada ke MT akhir, membangun MT03 baru, membangun crossover untuk semua trek dan dinding switch baru di ujung utara proyek, menggeser MT01 ke alinyemen akhir, kemudian menggeser MT01 untuk mengikat dengan pelapis yang ada ke arah selatan. Untuk rekomendasi 2, yaitu isi tembok penahan, fungsinya adalah menahan tanah. Konsep awalnya, penggunaan tiang penahan mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Konsep rekomendasinya, perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Keuntungannya, biaya berkurang, menghemat waktu, konstruksi lebih mudah. Kekurangannya, konflik dengan relokasi pipa, membutuhkan koordinasi lebih dengan utilitas. Untuk net savingnya sendiri 10,03 juta dolar. Ini gambar rencana awal dan gambaran konsep dari rekomendasi value engineering yang ada di sebelah kanan. Kemudian rekomendasi 3 yaitu tembok lebih pendek di sepanjang Ramadan. Fungsinya menyediakan konektivitas. Konsep awalnya adalah memperluas area pejalan kaki antar transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar atau muat, lalu lintas by trail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Rekomendasinya mengurangi lebar dengan cara bagian atas menjadi miring atau dengan membedakan ketinggian antara area pejalan kaki dengan jalur EBRP dengan cara mengatur kemiringan atau membuat tangga. Keuntungannya biayanya berkurang, menyederhanakan dinding, memisahkan jalan setapak dengan kawasan pejalan kaki. Kekurangannya mengurangi lebar promenade, tantangan drainase, kemudian memerlukan ram tambahan. Net savingnya sendiri 0,04 juta dolar. Nah, ini ada perbandingan konsep awal dan rekomendasi VN-nya. Ini untuk konsep awalnya di sini. Kemudian gambar 7 ini merupakan konsep dengan rekomendasi VE menggunakan kemiringan. Dan gambar 8 ini rekomendasi VE dengan menggunakan anak tangga. Yang keempat adalah platform tengah. Fungsinya sebagai akses kereta. Konsep awalnya, platform terdiri dari lempengan beton setebal 10 dengan lebar 35 inch yang didukung balok beton 2 inch sampai 6, lebar 1 inch sampai 8 dengan lebar 20, dan variasi tergantung pada rangka pondasi bangunan.
Tiap balok bridge didukung oleh 2 tiang HP14 x 117. Untuk rekomendasinya adalah menggunakan beton cor precetak atau beton precetak dengan topping pada 2 tingkat balok untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan retak. Keuntungannya, konstruksi lebih cepat, meningkatkan mutu beton, fleksibilitas pengecoran. Kekurangannya, memungkinkan penyelesaian dari waktu ke waktu. Biayanya dengan net saving 0,60 juta dolar. Ini untuk gambarannya menggunakan post tension slab. Compacted fill. Rekomendasi 5 berhubungan dengan pedestrian guardrail. Fungsinya sebagai akses platform. Konsep awalnya adalah guardrail tinggi 42 panel tempered glass dalam 1,5 kali setengah yang baja atau rangka cat dengan pegangan tabung stainless steel. Kemudian rekomendasinya opsi A yang ini sebelah kiri, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja. Opsi B, di tanjakan tepi luar perlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur, menghilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel. Tetap menggunakan pegangan tabung stainless steel berdiameter 1,5 inch. Lebar jalan tidak berubah. Celah jalan melebar di tepi interior jalan. Koordinasi dengan ide nomor 23 untuk struktur. Pagar pembatas tetap berada di antar muka tingkat jembatan atau jembatan dan di bagian dalam tepi jalan. Untuk keuntungannya, menyederhanakan instalasi, mengurangi biaya. Kerugiannya, meningkatkan kerumitan pada pembersihan dan pelapisan jendela. Net savingnya sendiri 0,48 juta dolar. Rekomendasi 6 adalah pengurangan turbin angin. Fungsinya untuk mitigasi atau mengurangi dampak. Konsep awalnya yaitu 12 turbin angin di platform. Rekomendasinya untuk rekomendasi A, 10 turbin angin di platform. Opsi B, 8 turbin angin di platform. Keuntungannya mengurangi biaya. Kekurangannya menurunkan total pembangkit energi alternatif, tetapi tidak signifikan, hanya sekitar 2% sampai 3%. Net savingnya 0,16 juta dolar. Rekomendasi 7, konstruksi modular dan pembingkaian. Fungsinya sebagai akses kereta. Konsep awalnya menggunakan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Rekomendasinya menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti ke rangka yang menahan momen untuk menahan beban lateral. Jika memungkinkan, menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan pembingkaian untuk dirangkai menjadi model yang dapat digulung dan ditempatkan dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksi. Keuntungannya, konstruksi bakal lebih cepat, biaya lebih murah, lebih sedikit dampaknya ke kereta api. Kekurangannya, diperlukannya koneksi tambahan, potensi penyumbatan, perubahan nuansa arsitektur bangunan. Net savingnya 0,36 juta dolar. Ini untuk gambarannya. Menggunakan sistem rangka pemikul momen dan rangka yang kokoh. Rekomendasi ke-8, restraining guardrail. Fungsinya untuk pengaturan kembali kereta. Konsep awalnya tidak ada. Rekomendasinya memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun. Keuntungannya mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu platform stasiun. Kekurangannya menambah biaya proyek. Net savingnya 0,11 juta dolar. Rekomendasi 9, fasilitas jalur pejalan kaki. Fungsinya mengurangi dampak. Konsep awalnya, paving area pejalan kaki terdiri dari unit pavers dan atau beton yang ditingkatkan, dapat dirancang ulang untuk mengurangi biaya. Rekomendasinya penggunaan beton berwarna atau cat untuk menggambarkan jalan yang akan mempertahankan estetika, maksud desain, serta meningkatkan penggunaannya, menggunakan dinding dan beton tanam bertulang, menyediakan furnishing situs alternatif yang akan mempertahankan maksud desain, estetika, dan kinerja dengan mengurangi biaya unit. Keuntungannya mengurangi biaya konstruksi dan perawatan, menyediakan tempat yang nyaman. Net savingnya 0,46 juta dolar. Nah, ini untuk gambarannya. Gambar 16, ini ada perbuatan alternatif yang digunakan.
Gambar 15, penggunaan beton berwarna untuk menggambarkan jalan. Gambar 14, penyediaan dinding tempat duduk, beton bertulang, dan dinding penahan. Rekomendasi 10, menghilangkan basement. Fungsinya perawatan bangunan, konsep awalnya, untuk mengakomodasi desain dasar dinding penahan di stasiun building 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Biaya yang terkait dengan urutan konstruksi yang rumit dari konstruksi bangunan yang melebihi pengisian sebelum penempatan mengisi penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas ruang tambahan. Rekomendasinya menggabungkan dengan rekomendasi 1 dan 2, memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Dengan menghilangnya basement, hilang juga fungsionalitas bangunan, namun dapat mengurangi biaya bangunan. Konstruksi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih konvensional, serta dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Net saving-nya sendiri adalah $0,41 juta. Rekomendasi 11 yaitu item-item lain landscape. Fungsinya adalah mengurangi dampak. Konsep awalnya adalah rumput dengan 35,710 dikali 600 dan rekomendasinya menggunakan rumput sintetis 35710 dikali $3. Dengan menambahkan item landscape, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah harga dapat disesuaikan dan penggunaan tanaman pasti. Net saving-nya mencapai $0,13 juta. Ini untuk gambarannya dari sebelah kanan, itu gambar 17. Ini ada kesimpulan akhirnya. Dengan biaya akhir $50,21 juta. Mungkin cukup sekian, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.